teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ini. Pada video ini kita akan membahas tentang proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan sel telur atau oogenesis. Nah, sebelum kita membahas proses pembentukan sperma dan sel telur, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu gametogenesis. Jadi, gametogenesis merupakan proses pembentukan sel reproduksi khusus yang disebut gamet, seperti sel telur dan sperma dalam organisme yang melakukan reproduksi seksual. Proses ini melibatkan tahapan meiosis yang menghasilkan sel-sel dengan setengah jumlah kromosom. Berikutnya kita akan membahas mekanisme pembentukan gamet. Nah, proses ini dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis atau proses pembentukan sperma atau gamet jantan, dan oogenesis atau proses pembentukan ovum atau gamet betina. Proses spermatogenesis dimulai ketika pria mengalami masa pubertas, sedangkan proses oogenesis berlangsung saat wanita berada dalam kandungan. Dalam proses pembuahan dibutuhkan dua sel penting berupa sperma dan ovum atau sel telur. Apabila kedua sel tersebut bertemu dan berhasil melakukan pembuahan, maka akan tercipta zigot. Pada manusia, sperma hanya dihasilkan oleh pria, sedangkan sel telur atau ovum dimiliki oleh wanita. Jauh sebelum terjadi pembuahan, kita harus terlebih dahulu tahu tentang bagaimana asal dari kedua sel tersebut. Nah, spermatogenesis berasal dari kata spermato yaitu benih dan genesis yang berarti pembelahan. Gametogenesis merupakan proses pembentukan dari sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis merupakan suatu proses gametogenesis yang terjadi pada pria dengan cara melakukan pembelahan meiosis dan mitosis. Proses ini dialami oleh sperma dan terjadi di bagian tubulus seminiferus atau testis. Di dalam tubulus seminiferus terdapat tiga macam sel, yaitu yang pertama spermatogonium atau sel induk spermatozoa sebagai penghasil sperma. Yang kedua, sel Sertoli berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa, dan yang ketiga, sel Leydig yang merupakan sel penghasil hormon testosteron yang berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Produksi spermatozoa sangat dipengaruhi oleh hormon VSH dan LH. Berikut ini tahapan proses pembentukan sperma. Proses spermatogenesis terjadi melalui tiga tahapan, yaitu yang pertama, tahapan pengandaan. Sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang membentuk spermatogonium. Tahap pertumbuhan, spermatogonium bersifat diploid, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer yang diploid. Tahap spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk dua spermatosit sekunder yang haploid. Selanjutnya spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid yang haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses ini dipengaruhi oleh testosteron. Nah, seorang pria normal mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam setiap cairan semen. Sperma memiliki struktur yang sangat mendukung fungsinya. Sperma terdiri dari bagian-bagian yang terdiri dari kepala, leher, dan juga ekor. Bagian kepala sperma terdapat inti yang mengandung materi genetik yang bersifat haploid yang dilindungi oleh akrosom. Proses gametogenesis berikutnya adalah oogenesis. Oogenesis terjadi dalam ovarium. Proses ini akan menghasilkan sel telur atau ovum. Oogenesis memiliki tiga tahapan, yaitu yang pertama, tahap penggandaan. Nah, penggandaan terjadi dalam ovarium saat janin masih dalam kandungan. Pada tahap ini, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid. Kedua, tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium saat bayi. Oogonium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami pubertas. Tahap ketiga, pematangan.
dimulai pada masa puber. Nah, pada masa puber terjadi perubahan hormonal yang mengakibatkan oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis 2 dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit yang haploid dan badan polar 2 yang haploid. Nah, ini akan berdiferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami regenerasi. Berikutnya, struktur ovum. Ovum memiliki tubuh yang dilindungi oleh dua lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut corona radiata dan lapisan dalam yaitu zona pellucida. Pada bagian dalam ovum juga terdapat sitoplasma dan nukleus. Oosit sekunder yang menghasilkan senyawa fertilizin yang memiliki fungsi yang pertama mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat, yang kedua menarik sel sperma secara kemostasis positif, dan yang terakhir mengumpulkan sperma di sekeliling ovum. Di sini terdapat beberapa perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis.